memastikan makanan kita ini baik, memastikan makanan kita ini halal, itu lebih dulu daripada kita mengedepankan amal soleh. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita kepengen anak kita soleh, kalau kepengen anak kita wong yang berakhlak mulia, maka yang kita sajikan di rumah itu adalah makanan yang baik dan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jamaah kajian subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas sedikit tentang pengertian daripada warok. Ya. Warok itu kalau dalam bahasa kita kehati-hatian. Kehati-hatian dalam bertindak, ya, kehati-hatian dalam berpikir, kehati-hatian dalam bersikap, itu namanya adalah warok. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kondisi kedua dari warok adalah menjaga diri dari segala sesuatu hal yang bernilai buruk, menjaga diri dari segala sesuatu yang bernilai pelencengan syariat, menjaga diri yang bernilai subhat yang membahayakan, ya. Menjaga diri berada pada posisi yang membuat kita timbul fitnah, ya. Timbul fitnah. Contoh Bang Saiful pergi ke satu tempat yang kalau berada di satu tempat, wong pasti berpikirnya buruk. Ya, seandainya Bang Saiful main ke satu tempat diskotik, duduk di situ, padahal tidak ngapa-ngapoi, cuma duduk di situ. Maka ini kita sudah tidak hati-hati dalam bersikap. Maka jangan salah kalau ada yang nilai kita buruk, karena kita berada di tempat yang wong lain tidak tahu apa gawe kita di situ, hanya kita baik yang tahu. Mereka ada berada di satu tempat, ya, yang membuat orang lain bernilai buruk saja, itu sudah bahaya buat diri kita. Maka ibu-ibu kalau di Yaman, ya, itu para ulama punya kode etik. Nah, jadi punya kode etik. Salah satunya apa? Kalau di Yaman itu aib kalau seorang ulama makannya di restoran, ya, makannya di restoran, karena satu daerah itu punya kode etik tersendiri, menjaga apa? Menjaga muru'ah. Maka seperti kita ini, seandainya hadir di satu tempat yang membuat orang lain mandang kita buruk, jangan salahkan siapa-siapa. Karena kadang-kadang kita sendiri yang membuat orang lain itu berpandangan buruk dengan diri kita. Ya, dengan diri kita. Maka kehati-hatian ini adalah penting. Jangan salahkan orang kalau membuat ibu-ibu terfitnah. Contoh, jam 10 malam main ke satu rumah, yang rumah itu wong tahu tidak katik lain kecuali bapak-bapak di situ duduk. Ibu main ke situ, padahal ibu tuh ada hajat,
Ya, ada hajat. Saking buru-burunya hilang kehati-hatian tadi main ke situ. Kebetulan tetangga ini gaweannya tiap hari kepo we. Ada apa bibi Sarmina nih ke situ? Ada apa nih kadang-kadang. Nah, ini hati-hati namanya warok. Ya, warok. Makanya ibu-ibu ada para habaib, para ulama, ya, seperti Ustaz Abdul Somad ketika diajak foto oleh ibu-ibu, dia tidak galak langsung samping ibu-ibu, harus ada yang dampingi warok. Takut ada yang ngedit foto. Nah, seperti terjadi sama Habib Rizik. Ya, padahal foto aslinya di samping Habib Rizik itu ada istrinya, ada siapa lagi sebelah sininya, ya, diedit. Nah itu karena tadi hati-hati. Maka warok ini kalau bahasa kita hati-hati. Tengok ibu masakan ibu-ibu hati-hati itu. Ya, kita kalau ada uang yang ke majelis bawa tas misalnya, isi tasnya ada duit, ibu harus ingatkan. Ayo tas ini jadi bala, kamu naroknya basing yang dituduh aku. Ya, ada. Pas hilang duit, kita tidak tahu apa-apa, kita ngabisi snack baik. Laju balik ke tuduh maling duit wong. Ya, di dalam masjidnya mohon maaf. Ini sekedar contoh. Ada orang memasang sejadah di sini. Jangan ibu angkat. Dalam ilmu fikih kalau ibu angkat, kemudian ada saksi ada yang angkat, padahal ibu tuh ngangkat untuk geser kemudian pas Fahmi ngangkat sorban, saya pun nengok, wong itu ke situ kok sorban hilang, maka yang tertuduh ngambil siapa yang angkat. Ya, hanya main angkat-angkat baik. Ini ada kotak amal main geser-geser baik, hilang kotak amal itu jangan salah uang kalau kita dituduh. Mungkin itu ngangkatnya cuma dari belakang ke belakang. Aku nengok, misalnya mamang ini yang ngambil nih. Ya, nah itu dalam bersikap pun hati-hati, gitu loh. Nah kita ini kadang-kadang tidak hati-hati, kadang kita ini tidak hati-hati. Sama seperti ada salah satu capres di Indonesia ini sibuk mengiklankan acara apa? Dangdut Indonesia. Nah, dia bersikap cak itu, uang ini kan nengok. Mungkin dia bersikap seperti itu dulu. Makanya kata uang rekam jejak hati-hati. Ya, rekam jejak hati-hati. Ibu-ibu hati-hati. Ibu mungkin bertindaknya 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Wah, di pojok panggung cak wong gilo kan. No. Terus nyalon anggota DPR. Dinaik uang video nih. Yang begini mau kamu pilih, nah jangan salah uang, salah kita dewek karena kita bertindak tidak hati-hati, ya, bapak-bapak hati-hati. Makanya aku nggut main ini disuruh nyanyi pojok panggung acara itu tidak kalah, ya. Tapi kalau di rumah ibu-ibu bapak-bapak punya karaoke dewek terserah, nak bercelana, tidak bercelana bebas. Ya, itu dalam sikap kehati-hatian. Warok ini penting. Nah, dalam hal apa saja kita ini harus warok? Pertama, itabatul mat'am muqaddamatun ala amalin soleh. Memastikan makanan kita ini baik, memastikan makanan kita ini halal, itu lebih dulu daripada kita mengedepankan amal soleh. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita kepengen anak kita soleh, kalau kepengen anak kita uang yang berakhlak mulia, maka yang kita sajikan di rumah itu adalah makanan yang baik dan halal. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia. Di situ ada sebuah makalah. Makanan baik melahirkan kecerdasan, makanan halal melahirkan kebersihan hati. Makanan baik, gizinya ditengok. Dulu zaman kami sekolah apa, Mas Ibu, 4 sehat, 5 sempurna. Ya? Benar ya? 4 sehat, 5 sempurna. Tahu kalau zaman sekarang ini, ada tambahan lagi mungkin, ya.
Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna. Untuk punya protein tidak harus ikan, tidak harus ayam, tempe jadi, kedelai jadi. Dulu pelajaran kami dulu mah itu. Ya, yang sempurnanya itu kalau tidak salah susu. Emang susu ini pentingnya. Ya. Nah, apa kamu tahu-tahu ini susu yang lain kamu nih? Ya. Nah ini 4 sehat 5 sempurna. Ini udah diajarin oleh kita dulu. Makanan yang baik melahirkan kecerdasan, makanan yang halal melahirkan kebersihan hati. Nah, didik anak-anak ini tidak kata lain, makanan ini dipastikan dulu. Jangan heran kalau makanan tidak benar, satu, anak kita tidak cerdas, yang kedua, hatinya tidak bersih. Ya, hatinya tidak bersih. Maka hal-hal yang seperti ini harus dipastikan. Maka kemarin yang pernah saya singgung dalam pertemuan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Hei para rasul, para nabi, makanlah kamu dari yang baik, wa'malu shalihan. Kemudian beramal solehlah. Ingat, Allah nyuruh kita perhatikan dulu urusan makan baru beramal soleh. Maksudnya apa? Karena kadang-kadang seseorang itu sulit beramal soleh karena apa? Makanannya tidak benar. Maka jangan heran nasihati wong yang lagi mabuk itu sulit. Jangan heran nasihati wong yang lagi kena narkoba itu apa? Sulit. Maka jangan heran wong yang hasil kerjanya judi, maling, susah kita nasihatinya. Susah. Cobalah ibu-ibu nasihati wong yang lagi berjudi itu, mendaki kapak gitu. Hah? Tapi kalau ibu-ibu ini lain nih, karena makanannya baik dinasihati jadi. Ya, tuh. Subhanallah. Enak kalau kita itu pastikan makanan anak-anak kita dengan baik. Maka para ulama ketika ada yang ngadu, Ustaz, mana anak aku ini susah nih didiknya, perhatikan makanannya. Ya, perhatikan apa yang dia konsumsi. Tengok kalau datang ke dokter, aku ini sakit, makan apa? Yang ditanya dokter pasti itu, makan apa? Ya, tidak pernah dokter, ibu-ibu pernah tidak ke dokter pas sakit nyanyi lagu apa? Tidak kata. Ada tidak datang ke dokter pas ibu demam, ibu ditanya, ibu kok pacak demam, kira-kira judul lagu apa yang ibu nyanyi? Tidak kata itu. Yang ditanya apa? Selama ini konsumsi apa? Benar tidak Bang Sibul? Tanyalah yang bagian kesehatan. Wong itu kalau sakit pasti ditanya dokter apa? Makan apa? Terus ibu-ibu kapan dikasih obat, dinyut tahu penyakit pasti nanya, pantangannya apa dokter? Lihat betapa hebatnya agama Islam memadukan antara makanan dalam kondisi tubuh kita. Kalau gara-gara makanan badan dibaca sakit, apalagi urusan hati sama akal. Maka ada sebuah syair Arab mengatakan, al-aqlus salim fil jismis salim. Tuh, bapak-bapak yang habis snack, tapi kiri kolesterolnya. Main snack. Kadang-kadang temakan penitinya belum, apa namanya itu? Necisnya belum. Ya, saking geragasnya tadi, lupa bismillah belum. Ya. Tuh, urusan makan, apalagi kita perhatikan doa dalam makan. Allahumma barik lana bima razaqtana, ujungnya apa? Wa qina adzabannar. Berapa banyak wong gara-gara makan ini masuk dalam api neraka. Sebelum neraka dunia, berapa banyak wong gara-gara makan itu kena penyakit masuk neraka dunia. Ya. Ada sekarang nih dokter siapa itu? Tidak ngerti aku. Antara ilmu panas dan dingin. Nabi dulu makan kurma, setelah makan kurma makan semangko. Kita nih panas galau isi pucuk piring tuh. Sambal ado di situ, gulai kambing ado di situ, jengkol. Jadi isi makanan tuh panas galau. Minum dikit. Oh, dia mau linggau. Hah? Ternyata ada paduan antara makan dengan panas dan dingin. Tidak tahu itu ilmu dia, ya. Ada paduannya. Dr. Z Akbar
ada lagi ngajari ilmu tentang kesehatan. Dan memang ternyata ada kitabnya yang dicatat oleh Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim. Ya, Tibbun Nabawi, kitab Tibbun Nabawi. Nah, kalau kita ini makanan judulnya apa? Al-laju galo. Ya, Al-laju galo. Masya Allah. Kopi itu mendak sampai ke ampasnya belum ngopi. Ya, yang tahu-tahu ini caknya Yunian. Ya, tuh ternyata ya Allah, alangkah baiknya Nabi ini ngajarin gitu, makan harus cuci tangan, ngunyahnya harus lamo, jarang gitu nih ngunyah lamo, nyam 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 telen, nyam 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 telen, kadang-kadang lu sempet ngunyah lan telen. Ya, Nabi ngunyahnya yang lamo. Terus kata Nabi, kalau makan tuh lukma, apa lukma tuh? Suapannya yang kecil. Itu ini darab. Melum tegenggama ini lum. Nah, Nabi itu lukmanya yang kecil. Ya, walaupun tidak 3 jari uji Nabi, tapi lukmanya pastikan yang kecil. Maka ibu-ibu hati-hati, ini ada ulama dari Malaysia, Abu Ya Asy'ari ngajarkan. Awas, nyuapin anak tuh, ayo nak buka dikit mulut tuh besar-besar. Loh, ini gitu. Oh, nganjuknya. Kenapa? Saking cepatnya tadi. Nah, anak belum sempat ngunyah, aja cepat dikit. Lama yang ngunyahnya. Oh, anak lagi meraktekin sunnah Nabi. Ya. Sabar. Nah, makanya lah besar anak kita tuh makan belum 5 menit habis. Seisi todung tuh. Ya. Jangan salahi, kalau banyak makan. Dulu mak kami makan dikit marah. Maknya akan banyak lah marah pula. Jadi yang benar apa aku nih? Ya, iya. Sampai adab makan be Nabi ngajari kita. Kenapa? Uang itu sebelum sholat pasti mikirnya makan dulu. Dari kaidah ini Abu Ya Asy'ari yang Malaysia mengatakan, kalau nak ngenjuk iman, ngenjuk makan dulu. Ibu-ibu nyeramai wong lagi lapar. Mana nyeramai wong lagi lapar? Astagfirullahaladzim, Anda kok tidak sholat? Woi Pak, kami lagi nyari nafkah. Maka kalau nak nyeramai wong yang lagi lapar ini, duduk, ajak makan, dialah berterima kasih, baru kita kasih nasihat. Terus yang kedua, kalau nak nunjuk iman, kasih makan. Apa maksudnya? Perhatikan makanannya. Nak ngasih nasihat anak yang makan nih, beneri dulu makanannya. Dalam rangka apa? Mudah untuk nunjuk iman. Nah inilah warok, ya. Kehati-hatian kita dalam urusan masalah makan. Ini ada hadis Nabi. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada seseorang laki-laki yang melalui perjalanan panjang. Ketika perjalanan panjang, namanya perjalanan panjang ash'atha al-aghbar. Apa ash'atha itu? Rambutnya kusut, bajunya kusut, aghbar apa? Yang namanya perjalanan itu pasti banyak debunya, kotoran. Tengok ibu-ibu kalau berjalan, nah ngambil tisu polet dari muka nih, pasti hitam, pasti kotor. Apalagi perjalanan orang-orang kami dulu di Yaman, ibu-ibu sekolah di Yaman itu kan berdebu galau. Itu pasti bukan rai yang berdebu, itu kok gigi kuning-kuning sih. Ya, saking berdebunya. Kemudian apa? Laki-laki ini ngangkat tangan, ya muddu yadahi ya Rabbi, manggil Allah. Tapi sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tadi suruh berhenti memang itu belum. Ya, fa anna yustajabulah, bagaimana doa kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Makanan yang baik ini faedahnya satu. Tadi yang disebutkan dalam kitab Soibat, makanan yang baik melahirkan kecerdasan, makanan yang halal melahirkan kebersihan hati. Tapi ditambah oleh ulama, hubungan baik seorang hamba sampai mudah dikasih ijabah doa, itu juga disebabkan oleh makanan yang
halal. Ada seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, jadikan aku wongnya doanya diistijabah, benerkan makananmu. Ya, benerkan makananmu, maka insya Allah yang keluar dari mulutmu itu semua ijabah. Insya Allah. Ya. Makanya wong tua dulu kalau nyumpai anaknya tuh kabul. Main ini sumpah lah anak itu, tidak kabul-kabul. Ya, kenapa? Ayam kondangan diambilnya, rendang kondangan dibungkusinya. Main ini, makanya ibu main ini kalaupun marah tidak kabul. Ya, nyumpai anaknya sumpah. Ya, wong dulu baca Bismillah, lagi kabul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dulu pernah saya ceritakan ada seorang murid datang kepada gurunya, wahai guru, aku ini dari seberang Nil situ. Aku pengen ngaji tiap hari, tapi kalau bakal nyebrang naik kapal terus aku tidak kasih duit. Aku ini wong miskin, wahai guru. Ya udah, kalau niatmu tulus baca Bismillah, kau akan berjalan di atas sungai Nil. Dia praktek kayaknya, Bismillahirrahmanirrahim, jalan pojok sungai Nil. Akhirnya ngaji terus dia. Satu hari dia ngajak gurunya, wahai guruku, maukah engkau ngaji di kampungku? Galak. Murid ini kan nak biayai naik kapal, diajaknya lah guru ini tepi sungai yang biasa dia lewat. Ya, wahai guruku, ayo kita berangkat. Berangkat mana? Naik mana kapalnya? Cukup Bismillah, wahai guruku. Karena gurunya tidak merakteknya, ya, aja. Makanya ibu-ibu kadang-kadang seorang guru itu kalah dengan muridnya apa? Karena muridnya mengamalkannya, tapi gurunya tidak mengamalkannya. Bagi yang mengamalkannya dengan tulus, insya Allah ya doanya jadi ijabah, insya Allah. Baiklah, ini banyak sekali ya nasihat-nasihatnya. Maka ada kata lain. Nah, ini yang saya bilang sahabat tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani mustajabad da'wah. Tolong doa sama Allah biar jadikan aku wong yang kalau berdoa diijabah terus. Faqala ya Sa'ad atib mat'amaka, benerkan makananmu. Maka apa? Doamu akan diijabah oleh Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, sumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Innar rajula la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfihi fama yutaqabbal minhu arba'ina yawman. Sumpah, orang yang memasukkan ke dalam mulutnya makanan haram 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min as-suhti war riba fannaru awla bihi. Sehamba manapun yang badannya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan main-main ibu. Kita nih kalau punya baju walaupun banyak bisa ngitung ada 20 baju. Sekarang aku nanya, seandainya di akhirat kita ditanya, lah makan apa baik? Coba lah kalau ditanya, Fahmi, yo ya Allah, lah makan apa baik kau? Hah? Lemper, telepon, godo-godo, mau gunjing. Ditanya kalau gunjing itu kau dapat dari mana? Dari Masjid Al-Muhajirin, ya Allah. Siapa yang muatnya? Wah, lengkapnya. Makan pakai tangan apa kau? Baca Bismillah ada. Waktu kau makan gunjing itu kau nengok gunjing kawan kau dah. Lengkap juga. Ya. Pertanyaan tuh banyak niat. Tidak percaya Mang Sepul matilah. Ya. Yang kedua, yang harus perhatikan dalam urusan warok selain makanan, ittiqa'us syubhat, menjaga diri dari yang syubhat-syubhat. Pokoknya ibu-ibu, ini nyembelihnya cak mana ini? Siapa nyembelihnya? Mang Sepul. Oh ya sudah, kalau dia nyembelihnya aku yakin. Maka kalau yang ragu-ragu tinggal ke baik. Ini yang syubhat ini apa kata Rasulullah ya, dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Sami'tu Rasulullah yaqul innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umur mutasyabihat. Di antara kedua-duanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Urusan syubhat ini banyak wong yang tidak tahu. Faman ittaqa syubhat
siapa yang hati-hati dalam urusan syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi, maka dia sudah memastikan dirinya bebas dari tanggungan bagi agamanya dan bagi kemuliaannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang dekat-dekat dengan syubhat bisa jadi dia akan jatuh ke dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti wong yang melihara peliharaan itu di pinggir tebing. Ya, kalau di pinggir tebing itu kemungkinan jatuh ada tak? Ada. Ya, jatuhnya ada. Karena bisa jadi akan jatuh. Wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu. Semua raja itu pasti punya batasan, ya. Maka tidak ada lain batasan dari Allah adalah haram-haramnya. Ala, dan lanjut hadisnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syubhat ini harus kita jauhi. Apa syubhat ini? Asy-syubhatu asyaddu minal mutanassiki minal haram, li'anna al-harama ya'rifu annahu haram fayajtanibuh. Ingat, perkara syubhat ini kata Imam Al-Haddad lebih bahaya dari yang jelas haramnya. Kalau haram sudah jelas ini haram. Karena ketentuan haram dijauhinya, udah kalah ini haram. Hah? Apa di antara yang syubhat? Ya, uang kalau nengok syubhat ini tidak jelas haram dan halalnya, nah, ini kan masih belum jelas, dan lah lanjut bela, tidak tahunya haram. Apa di antaranya yang syubhat? Banyak. Anak-anak sekarang atas nama ta'aruf tidak tahunya pacaran. Aku ini ta'aruf. Ta'aruf dari mana? Tapi masih pacaran. Ya, kalau ta'aruf itu cukup tahu siapa namanya, bapaknya yang mana, mak mana modelnya. Setuju? Lanjut. Aku belum nengok bibirnya. Lah, nak nengok pula bibirnya. Ya. Aku belum tahu suaranya. Lah, ujung-ujung nengok banyak. Ini bukan ta'aruf, ini namanya. Tahu. Ya, bukan. Kalau yang namanya ta'aruf, nah, ini fotonya. Ibu sudah ketemu dengan orangnya. Anaknya pandai, kulitnya putih. Nianmu serius penilaian ibu, ya. Mak mana wong tuanya? Wong tuanya Masya Allah rajin ke Masjid Al-Muhajirin. Tapi itulah ada catatan, setiap wong tuanya datang kota amal hilang. Wah. Ya. Nah, itu namanya ta'aruf. Boleh pun saling kenal disampingi wong tuanya. Ya. Nah ini, nah itu tengok di Turki, di Turki ya, adat yang lama, adat Muslim yang lama. Ala dikenali tinonya suruh datang mawa kopi. Tandanya tinonya setuju, dikucai piring kopi ini, ditumpai dikit, tis, tumpah. Nah kalau kita ini bukan kopi lagi lah, tumpah darah-darah tumpah. Belum nikah. Makanya ibu-ibu ayo anak-anak kita nih, perkara syubhat itu bukan masalah urusan nyari duit baik. Urusan sikap, nyari jodoh, anak-anak kita nih, ayo. Ini kadang-kadang mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Ini aku nunjuk tahu Be. Kita nih kadang-kadang ngizinkan anak kita dibawa sana, dibawa sini. Alasan nak sholat taraweh. Ala ibu izin anak ini ajak taraweh. Balik taraweh waweh muntah. Ya? Nemlah. Kau nak taraweh di mana? Taraweh di Asalam, taraweh sinilah. Jangan izinkan anak tino kita dibonceng sana, bonceng sini. Jangan. Tanya lanang tuh yang dekat sama anak kita. Sama seperti Fahmi ditugasi oleh ayah. Mintanya dengan Yaya. Yaya tuh lah kuliah. Tanyoi. Dialah dewasa. Lah dolom lanang yang dikenalnya. Jangan sampai ayah tak tahu. Panggil, duk. Sini, dek. Kakak ini mewakili ayah. Nanya, siapa? Ada tak lanang yang dekati kau atau kau dekati lanang? Hehehe. Pak tidak usah jawab. Ya sudah, besok kenali lanang tuh sama kakak. Tanya nih, serius dah. Serius. Kalau serius, ditunggu sampai selesai. Itu tugas ayah nih. Ini dah, ayah nih cerdak baik. Malah, waktu ayahnya ngomong ibunya, lah kau ni ngapa anak? Ibunya, cak dulu kau lebih baik, baiklah. Masa lalu. Ini anak gitu. Inilah jemuka aib lamo.
tidak baik lah. Jangan ibu-ibu, ini awas, hati-hati. Urusan ini wong tua dituntut oleh Allah. Ya, tanyakan anak tino gitu, tanyakan anak lanang gitu. Kalau anak lanang gitu ngerti agama, lemah, ya macam Fahmi, ya aku nilai tahan lagi, nak kawin. Lemah, dia ngomong, nak diterima nak idah ngomong, aku nih ya pokoknya kawin. Sekarang nikah kelak daripada aku kakek ngamili 10 anak santri, sudah. Ya, karena nikah. Nih kalau yang anaknya tahu agama, berani dia ngomong. Yang tak tahu kita wong tua. Mungkin anaknya nak ngomong, cuma kadang-kadang maka anak-anak kita yang sudah selesai SMA, yang sudah masuk kuliah, tuh tanyoi, mak nak duduk dulu. Mak nengok kau ni rajinian WA. Siapa yang kau WA? Hah? Siapa? Tak taunya WA dengan kawan bapaknya. Nah, ini lain lagi model. Ya, yalah. Nah ini hal-hal yang syubhat ini kita jauhi. Bukan cuma urusan apa tadi? Cari nafkah baik. Tengok nih, jelaskan. Yang kita carikan sumber duitnya ini apa? Ya, karena mohon maaf ibu, kalau sudah mati ini ditanya galau oleh Allah. Kita kadang-kadang itu merasa tidak apa? Tidak ditanya. Kita nanya ditanya oleh Allah. Ditanya galau. Makanya ibu-ibu kalau ada bawa sesuatu suaminya tanyoi, apa nih? Singkong. Dari mana? Dari tetangga. Siapa tetangga yang ngenjuk singkong nih? Hah? Si Fulan bin Fulan, tanyoi. Tak taunya laki kita ni maling. Memang dari tetangga, cuma tak ngomong. Tadi tangok, iya tadi itu ada singkong terkeper. Wah, singkong terkeper. Ya, terkeper di mana? Di dalam kebunnya. Kapan di kebunnya? Bukan terkeper. Ibu-ibu tanyoi. Kenapa? Ini penting. Dulu saya punya kawan. Ayolah mau ceramah nih nyala siang dah. Jadilah. Ya, dulu punya kawan ibu-ibu. Dia punya wong tua. Wong tuanya ini tukang jualan gad. Tak usah saya sebut. Dia ngomong sama ayahnya, "Ya, aku minta tolong. Tolong biaya kuliah aku jangan dari usaha yang itu. Jangan dari usaha yang itu." Ya, kenapa? Karena aku nak belajar ya. Wah, wong tuanya usaha. Yang untuk dia belajar dia tidak galak dari usaha itu, dari usaha yang lain. Sama seperti pesantren Arisalah dapat bantuan dari wong Cino. Kalau aku sebut namanya kamu kenal kalau wong Cino situ. Ya, tapi aku udah sebut namanya. Waktu dia ngejek bantuan, Nami, ini untuk acara Maulid. Ini dari usaha yang mana kok? Ida, ini dari usaha yang ini niat, yang ini Ida. Oke, kalau Ida, Jambe, mana? Kita perlu tanya. Ya, kenapa? Yang memper-memper inilah yang kadang-kadang uji kita tidak haram, tak taunya apa? Haram. Kadang-kadang Ustaz mau diajak pahami ini galak berubah juga. Ustaz, ini ada hasil usaha riba kami. Jak mana nih kalau kami apa lakukan ini? Haram. Tapi kami rencana bersedekah untuk pesantren Ustaz. Makruh. Berubah nih. Yang dari haram tadi jadi apa? Makruh. Kalau untuk pondok. Tapi setengahnya untuk haji Ustaz. Oh, khilaf baina ulama. Lengkap, mau tadinya haram, berubah makruh, berubah berikutnya apa? Khilaf baina ulama. Nah, ini yang payah ya. Yang payah. Yalah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fahmi ngajak termasuk diri Fahmi sendiri, orang-orang yang bukan berarti bersih dari dosa. Kalau ibu tahu dosa Fahmi ini bisa jadi lebih banyak daripada ibu yang hadir di sini, tapi kita menasehati diri Fahmi dan kita galau-galau dalam rangka hati-hati. Kadang-kadang ibu-ibu malu saya nak nasehati itu. Kenapa? Apa yang dilarang, ya Allah aku melakukannya. Apa yang dinasihati dari Nabi, ya Allah aku belum melakukannya. Jadi ini nasihat dan Fahmi bukan menasehati ibu, membacakan nasihat ulama baik. Mudah-mudahan saya dan ibu semua senantiasa berpikir untuk menjelang berhadapan dengan Allah ini kita kena hati-hati. Kita nak berhadapan dengan Allah nih bu, seperti kita lagi nak naftar begawi. Macam mana kita nak naftar begawi? Dituruti galau yang namanya kendak usahaan itu. Disuruhnya kita pakai baju hitam putih, nurut. Tengok tanah,
wong yang naftar diri, nah pakai baju hitam putih, suruh baris, ngantri, nurut. Ya, nah kita ini nak naftarkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang berhak dapatkan surgamu. Nah itu baik kita minta. Benar tak ibu-ibu nih kesini nak daftar diri? Kita nak daftar diri kalau di hadapan Allah, maka sama-sama kita bersihkan hati kita dengan makanan yang baik. Kita bersihkan cara berpikir kita dari hal-hal yang syubhat. Pastikan halal dan haramnya kita jauhi dari yang syubhat. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli. Silakan. Terima kasih Pak, edukasi berikan bagi kami sangat menarik. Kenyataan di lapangan, restoran-restoran yang ada di Lubuk Linggau lebih banyak rasanya enak dijual oleh orang Muslim. Sementara tukang masaknya orang Muslim. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi seperti ini untuk menghindari warung dengan subhan? Terima kasih. Nah ini luar biasa ini pertanyaan. Ya kita ini kadang-kadang kalau ditengok la ilaha illallah. Ya, oke ibu-ibu, memang perhatian seperti ini penting. Ada dalam hukum fikih. Hukum fikih itu hukum husnuzon. Yang pertama apa? Hukum husnuzon. Itu berlaku juga dalam urusan makan. Seandainya satu, kita masuk dalam satu negeri Muslim. Mu'zam, kebanyakan masyarakatnya Muslim. Maka saat itu, pas kita tengok apapun yang dimasak oleh Muslim, maka kita hukumnya apa? Halal. Dulu ini apa? Ini idealnya hukum fikih. Kapan kita tengok mu'zamnya Muslim itu halal. Nah, cuma makin ke sini Muslim ini sendiri banyak tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kadang-kadang dia tak tahu macam mana cara nyuci telur. Coba tengok ibu-ibu. Aku pernah minum jamu. Jamu ini jamu laki-laki gitu kan. Ya. Dia masangin telurnya tuh masih banyak tainya. Masih ada tainya. Aku ngomong, "Bu, ngapa tak dicuci telur ini?" "Ini kalau dicuci telurnya rusak." Ya sudah, ajiku minimal waktu nak dibuka dicuci dulu. Karena kalau tak dicuci bayang kelak. Nah, tangannya ini tadi, buka tak dicuci telurnya masuk. Ya. Kemudian apa? Telur yang tangan habis pegang telur ini tadi, megang garam, masuk. Lah najis segala. Maka ini kita nak kena hati-hati. Maka dalam hal ini ada lembaga-lembaga yang perhatikan. Tapi tadi balik ke hukum yang pertama, ya kita kalau nengok memang mu'zamnya Muslim masih ada dihukumi halal. Nah sekarang bagaimana kondisi yang berikutnya? Yang punya ini usahanya non Muslim, yang masaknya Muslim. Nah selagi kita nengok yang masaknya Muslim, Mang Sepul tadi masih masuk dalam kategori apa? Ditengoknya adalah yang halal. Nah cuma tadi kita ini ragu-ragu, ini Muslim yang ada ini Muslim tegas atau tidak. Ini yang agak repot. Makanya kita ini sekarang ini butuh lembaga-lembaga yang memperhatikan. Tapi insya Allah lah kita masih ngedepankan yang apa tadi? Husnuzon dulu. Tapi kalau ibu-ibu kepengen mau lebih hati-hati, anggap ini bagian daripada syubhat. Ya, syubhat itu apa? Kita perlu hati-hati. Kalau ada seandainya ada yang lebih pasti, ini punya Muslim, ini lebih tegas dalam urusan apa? Halal haram, maka kita ambil yang lebih tegas. Kalau seandainya dak kate, ada Cino yang masak Cino, ada Cino, tapi jangan Cino, ada yang non Muslim yang masak non Muslim, ada yang non Muslim tapi yang masak Muslim. Kita pilih yang mana? Pilih yang non Muslim yang masaknya Muslim. Itu untuk lebih ke hati-hatian. Tolong ibu-ibu jangan cuma mikirkan rasa. Ini rasa ini kadang-kadang yang lebih enak pula, yang kadang-kadang yang lebih hati-hati. Makanya ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada di antara dulur-dulur kita yang pacak buat kue, doko kerjasama dengan diri dia. Itulah Mang Sepul yang bisa aku jawab. Tinggal syubhat, tinggal kita kita yang hati-hati. Syubhat itu bukan berarti sesuatu hal yang dilarang, tidak masalah. Cuma perlu
perlu diwanti-wanti. Takutnya kalau kita apa memper terus dengan syubhat ini, tidak taunya haram itu. Jadi syubhat itu ibu-ibu bukan berarti sesuatu yang harus ditinggalkan langsung, tidak. Tapi apa? Ada kemungkinannya halal antara haram. Nah itu bela yang dari Fahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan lagi? Dem ya? Jelah. Okelah, ini be. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami yang kadang-kadang lebih berpikir selera daripada halal dan haram. Ampuni kami ya Allah yang senantiasa tidak hati-hati dalam memilih apa yang kami masukkan dalam tubuh kami. Kami sering lalai ya Allah. Apa yang masuk itu semuanya Engkau hitung ya Allah. Apa yang tumbuh dari tubuh kami ini punya pengaruh dalam keimanan kami, dalam kebaikan kami. Ya Allah, kami lebih merasa alangkah repotnya nak jago seperti itu. Tapi kami lupa bahwasanya nanti di akhirat lebih repot lagi daripada di dunia ini. Berikan kami kemudahan ya Allah untuk menjaga diri kami dari sesuatu yang tidak Engkau ridhai, dari sesuatu yang Engkau benci ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau kami telah melakukan sesuatu yang lalai untuk diri kami dan anak-anak kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri ya Allah. Jadikan semua yang dalam masjid ini ya Allah orang-orang yang Kau terima taubatnya ya Allah. Jadikan nyawa yang di masjid ini ya Allah orang-orang yang senantiasa Engkau karuniakan ampunan-Mu ya Allah. Lembutkan hati kami untuk senantiasa melakukan hal yang baik dan lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kalau ada kata-kata Fahmi yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.